Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik saja di rumah ya. Pada pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas materi permainan kasti. Masih sama di materi sebelumnya, itu bola bulu tangkis, dan tentunya ini masih di bab kedua, yaitu aktivitas permainan bola kecil. Oke, sebelum kita masuk di dalam materi, sebelum kita bahas materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, jangan lupa juga setelah selesai pembelajaran, presensi terlebih dahulu di Google Classroom yang Bapak berikan. Oke, langsung saja kita masuk di materi yang kedua, yaitu materi permainan kasti. Apa itu kasti? Bapak jelaskan ya. Kasti merupakan permainan bola kecil yang berdegu. Kasti merupakan salah satu jenis permainan bola kecil beregu. Kasti merupakan bentuk permainan tradisional yang mengutamakan beberapa unsur: kekompakan, ketangkasan, dan kegembiraan. Setiap regu terdiri dari 12 orang pemain. Permainan ini dimainkan di lapangan berbentuk 4 persegi yang dibatasi oleh garis batas dengan lebar 5 cm atau menggunakan tali tambang. Sebagai alat permainan menggunakan bola kasti dan kayu pemukul. Ingat, untuk sebagai alatnya yaitu ada bola kasti dan kayu pemukul, serta permainan ini dimainkan di lapangan berbentuk 4 persegi panjang yang dibatasi oleh garis batas dengan lebar 5 cm. Oke, kita lanjutkan. Teknik dasar atau teknik dalam permainan bola kasti. Teknik dasar permainan kasti ada 3, yaitu teknik melempar, menangkap, dan memukul bola. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan ada 3 unsur teknik dasar dalam permainan kasti. Yang pertama, teknik melempar. Melempar menyusur
tanah. Yang pertama adalah melempar, menyusur tanah. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, bola dipegang pada pangkal ruas jari. Posisi badan membungkuk. Ayunan lengan belakang ke depan melalui bawah. Bola dilempar menyusur tanah ke sasaran. Yang kedua, teknik dasar kasti, yaitu melempar bola mendatar. Cara melakukannya, bola dipegang pada pangkal ruas jari tangan di antara jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Sedangkan jari kelingking dan ibu jari mengontrol bola agar tidak jatuh. Badan condong ke belakang, ayunan lengan dari bawah ke atas. Bola dilempar mendatar setinggi dada ke arah sasaran. Berikutnya, yang ketiga, melempar bola melambung. Melempar bola melambung, cara melakukannya. Yang pertama, bola dipegang pada pangkal ruas jari tangan di antara jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Sedangkan jari kelingking dan ibu jari mengontrol bola agar tidak jatuh. Yang kedua, badan condong ke belakang, ayunan lengan dari bawah ke atas. Yang ketiga, melempar dengan tangan terkuat. Apabila melempar dengan tangan kanan, maka kaki kiri berada di depan. Begitu sebaliknya. Yang keempat, bola dilempar melambung diikuti gerakan lanjutan dengan melangkahkan kaki ke belakang ke depan. Yang kelima, atau teknik melempar ini dengan cara melakukannya, pandangan mata harus ke depan, tidak boleh ke mana-mana, tidak. Oke, Bapak lanjut. Teknik menangkap bola. Teknik menangkap bola kasti ada 4 macam. Yang pertama, menangkap bola mendatar. Yang kedua, menangkap bola melambung. Yang ketiga, menangkap bola menyusur tanah. Yang keempat, menangkap bola memantul tanah. Seperti ini ya, anak-anakku sekalian. Perhatikan. Oke, selanjutnya. Teknik melambungkan bola. Cara melakukan teknik melambungkan bola. Yang pertama, berdiri tegak. Jika lempar dengan tangan kanan, maka kaki kanan berada di depan. Bola dipegang dengan tangan kanan di depan paha kanan. Yang ketiga, badan condong ke depan. Yang keempat, putar lengan kanan atau yang memegang bola ke belakang 360 derajat. Langkahkan kaki ke kiri ke depan, ayunkan lengan ke depan, dan lepaskan bola saat berada di samping paha kanan disertai lecutan. Seperti gambar di sini ya, anak-anak sekalian. Berikutnya, teknik memukul bola. Cara melakukannya adalah yang pertama,
pegang alat pemukul di bagian yang lebih kecil dengan satu tangan. Yang kedua, berdiri menyamping sehingga pelambung berada di samping kiri pemukul. Yang ketiga, kedua kaki dibuka selebar bahu. Letakkan alat pemukul di atas bahu sebelah kanan dengan siku tangan yang memegang alat pemukul ditekuk. Yang keempat, letakkan alat pemukul di atas bahu. Yang keempat adalah pandangan ke arah pelambung dan datangnya bola. Yang kelima, ayunkan alat pemukul dengan meluruskan siku, disertai lecutan penyeleng pergelangan tangan saat bola dalam jangkauan pukulan. Yang terakhir, diikuti gerakan lanjutan dengan melangkahkan kaki belakang ke depan. Berikutnya, adapun beberapa teknik memukul bola adalah sebagai berikut ini. Memukul bola mendatar, melambung, memantul tanah. Oke. Berikutnya adalah peraturan permainan kasti. Lapangan permainan kasti, lapangan kasti berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 60 sampai 70 meter, lebar 30 meter, ruang hinggap 3, ruang bebas 1. Oke anak-anak, kita lihat di gambar berikut ada sebuah peraturan permainan kasti dan gambar lapangan kasti seperti itu ya. Oke, jika sudah, kita masuk ke peraturan permainan kasti. Peraturan permainan kasti terdiri dari 3. Yang pertama, jumlah pemain kasti tiap regu adalah 12 orang, dengan salah satu pemain bertindak sebagai kapten. Setiap pemain wajib menggunakan nomor dada dari 1 sampai 2. Waktu permainan dilakukan dalam 2 babak. Tiap-tiap babak 20 sampai 30 menit. Di antara tiap babak diberikan istirahat 15 menit. Wasit. Pertandingan kasti dipimpin oleh seorang wasit, dibantu 3 orang penjaga garis dan 1 orang pencatat waktu. Berikutnya, regu pemukul. Regu pemukul ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, setiap pemain berhak memukul 1 kali, kecuali pemain terakhir berhak memukul sampai 3 kali. Sesudah memukul, alat pemukul harus diletakkan di dalam ruang pemukul. Apabila alat pemukul diletakkan di luar, maka permainan tersebut tidak mendapatkan nilai, kecuali jika ia segera meletakkannya di dalam ruang pemukul. Yang ketiga, pukulan dinyatakan benar apabila bola yang dipukul melampaui garis pukul, tidak jatuh di ruang bebas, dan tidak mengenai tangan pemukul. Berikutnya ada regu penjaga. Regu penjaga bertugas. Yang pertama, mematikan lawan dengan cara melemparkan bola ke pemukul atau menangkap langsung bola yang dipukul melambung oleh regu pemukul. Yang kedua, membakar ruang bebas dengan cara menempati ruang bebas jika kosong. Berikutnya, pelambung. Pelambung dibagi menjadi 2. Yang pertama, pelambung bertugas, melambungkan bola sesuai permintaan pemukul. Yang kedua, jika bola yang dilambungkan oleh pelambung tidak sesuai dengan permintaan pemukul, maka pemukul boleh untuk tidak memukulnya.
Jika ini terjadi sampai 3 kali berturut-turut, maka pemukul dapat berlari bebas ke tiang pemberhentian pertama. Berikutnya, pergantian tempat. Pergantian tempat antara regu pemukul dan regu penjaga terjadi apabila salah seorang regu pemukul terkena lemparan bola. Bola pukulan regu pemukul ditangkap langsung oleh regu penjaga sebanyak 3 kali berturut-turut. Alat pemukul lepas ketika memukul. Cara mendapatkan nilai. Pemain berhasil memukul bola, kemudian lari ke pemberhentian 1, 2, dan 3, dan ruang bebas secara bertahap mendapat nilai 1. Yo, diingat-ingat cara mendapatkan nilai ya anak-anak. Yang kedua, pemain berhasil berlari melewati tiang-tiang pemberhentian dan kembali ke ruang bebas atas pukulannya sendiri, mendapat nilai 2. Yang ketiga, regu penjaga menangkap langsung bola lambung yang dipukul oleh regu pemukul, mendapat nilai 1. Yang keempat, regu yang mendapatkan nilai paling banyak dinyatakan sebagai pemenang. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, kita menonton atau kita istirahat sejenak, dan anak-anakku sekalian, lihatlah atau simaklah tayangan video berikut ini. Temuan sebelumnya, anak-anak telah belajar tentang gerakan melempar bola, ya, baik melempar bola atas, bola datar, ataupun bola menyusur tanah atau bola bawah. Kemudian anak-anak juga belajar menangkap bola, baik bola yang datang dari atas ataupun datang dari arah datar ataupun datang dari bawah. Dan anak-anak juga telah belajar tentang gerakan memukul bola, ya. Nah, sehingga anak-anak sekalian, sekarang Pak Guru akan memberikan materi untuk mencoba anak-anak bermain kasti. Tentunya di sini dengan peraturan yang dimodifikasi, dengan tujuan agar bisa anak-anak sesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang ada di sekitar anak-anak, ya. Baik, untuk bermain kasti ini anak-anak harus mengetahui beberapa hal dulu ya. Nah, anak-anak sekalian, tentang permainan kasti ini, pertama, permainan kasti ini bisa dimainkan 2 regu, ya, karena olahraga kasti ini adalah olahraga pertandingan, jadi harus dimainkan beberapa tim untuk bertanding. Kemudian anak-anak, 1 regu sebagai pemukul dan 1 regu sebagai penjaga, ya. Jadi dibagi setelah terbentuk 2 regu tadi, kemudian ditentukan tim mana yang jadi regu pemukul dan tim mana yang jadi regu penjaga, ya. Gitu anak-anak. Selanjutnya adalah nilai sekarang, ya. Bagaimana cara memperoleh nilai pada permainan kasti ini? Yang pertama, dalam permainan kasti ya akan mendapatkan nilai 1 jika pemukul berhasil memukul bola, kemudian lari ke pemberhentian atau tiang pertolongan, tiang hinggap 1, tiang hinggap 2, dan area bebas secara bertahap. Jadi perlu anak-anak garis bawahi di sini adalah area bertahap, ya, area bebas secara bertahap. Nah, lebih lengkap anak-anak, coba anak-anak perhatikan penjelasan atau contoh berikut ini ya untuk nilai 1. Jadi di sini anak-anak ada area bebas dan area penjagaan, ya, atau area tempat di mana regu penjaga, dan di sebelah sini adalah area regu tim pemukul. Kemudian ada anak-anak bersiap memukul, ya.
Kemudian tim yang melempar adalah tim penjaga ya, jangan sampai keliru. Ya, ini ada dua kelompok merah dan kelompok biru. Ya, kelompok merah penjaga, kelompok biru adalah tim atau regu pemukul. Dan di sana ada tiang perhentian satu ya, ada bendera di sini, dan tiang perhentian dua di sana. Nah, nanti anak-anak berlari dari tiang perhentian satu, kemudian tiang perhentian dua, kemudian kembali ke area bebas. Yang lebih jelas, coba anak-anak lihat di sini ya, ada yang sudah melempar, kemudian bola dipukul, dan anak tersebut setelah memukul harus segera bergegas berlari menuju tiang pertama. Jangan sampai bola yang ditangkap oleh tim penjaga kemudian dilempar mengenai anak-anak. Itu harus berhati-hati. Nah, selanjutnya anak-anak ya, ini boleh dikembalikan ya, kemudian akan ada pemukul berikutnya ya, atau pemukul kedua. Ya, tadi lupa ya anak-anak, harus ditentukan urutannya ya, siapa yang memukul pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kemudian pemukul kedua bersiap, yang bola dilempar dari tim penjaga, kemudian dipukul, ya, kemudian berlari, ya. Dan pemukul pertama tadi setelah berlari ke perhentian dua, lalu berlari menuju ke area bebas, sehingga dia berhasil kembali di area bebas dengan bertahap, yaitu dia ke perhentian satu, kemudian tiang perhentian dua, dan ke area bebas ya. Itu artinya dia bertahap, sehingga anak tersebut atau pemukul pertama ini atau tim dalam tim pemukul mendapatkan nilai 1. Itu anak-anak untuk nilai 1 ya. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak sekalian. Intinya adalah ketika tim pemukul ini dia berhasil sehingga ya secara bertahap ya, dia ke tiang perhentian satu, kemudian menunggu pemukul lainnya sehingga dia kemudian berlari ke tiang perhentian dua, lalu kembali ke area bebas. Itu bertahap anak-anak. Nilainya berapa tadi? Ya, 1, pintar sekali. Selanjutnya anak-anak adalah boleh dikembalikan untuk nilai 2. Jadi nilai 2 ini diberikan jika memukul berlari melewati tiang pemberhentian ya, tiang pertolongan tadi, tiang hinggap 1, tiang hinggap 2, kemudian kembali ke area bebas atas pukulannya sendiri ya. Jadi lebih lengkap di sini ya. Ini bersiap memukul ya, anak yang memukul bola ini dalam pukulan bolanya sendiri dia berhasil berlari dari tiang pertolongan 1 atau tiang hinggap 1, kemudian tiang hinggap 2, dan kembali ke area bebas dalam 1 waktu atau 1 periode di mana dia memukul bolanya sendiri, dan tentunya tanpa mengenai atau tanpa terkena lemparan bola dari lawan. Kita lihat contoh berikut ini ya. Bola dilempar dari tim penjaga, kemudian bola dipukul. Nah, kemudian si pemukul atau si anak tersebut lari ke tiang hinggap 1, tiang hinggap 2, dan berhasil kembali ke tiang atau area bebas. Nah, maka jika terjadi seperti itu, dia berhasil mendapatkan nilai 2 anak-anak sekalian. Ini anak-anak untuk nilai 2 ya, bisa dimengerti? Baik, jika bisa dimengerti, kita lanjutkan yang berikutnya untuk nilai 1 diberikan jika regu penjaga. Sekarang regu penjaga juga bisa mendapat nilai anak-anak ya, ketika menangkap langsung bola lambung yang dipukul regu pemukul. Jadi ketika bola yang dipukul oleh pemukul kemudian melambung dan berhasil ditangkap dengan sempurna oleh tim penjaga, maka tim penjaga berhasil memperoleh nilai 1. Lebih lengkap seperti ini ya. Ini ada tim yang akan bersiap memukul dan tim penjaga, kemudian bola dilempar lalu dipukul dan berhasil tertangkap sempurna seperti ini ya anak-anak. Nah, maka tim merah atau tim penjaga akan mendapatkan nilai 1.
ya. Seperti itu anak-anak cara bermainnya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya anak-anak untuk peraturan berikutnya atau tata cara bermain berikutnya ya, yaitu pindah posisi. Bagaimana kapan terjadi pindah posisi, tim penjaga pindah menjadi tim pemukul dan tim pemukul pindah ke tim penjaga, yaitu jika salah seorang regu pemukul berhasil terkena lemparan bola ya. Jadi lebih lengkap contohnya atau ilustrasinya seperti ini anak-anak. Ini tim pemukul bersiap memukul bola ya, dan di sana ada tim pemukul yang sudah gabung di tiang satu, yang bertiang satu ya. Kemudian pemukul akan memukul bola dan dia memukul bola. Nah, bola berhasil ditangkap dan tim pemukul lari. Ketika di tengah jalan lari ya, tim penjaga melempar bola mengenai tim penjaga atau tim biru yang sedang berlari mau kembali ke area bebas. Nah, ketika terjadi seperti ini, dengan otomatis tim penjaga harus segera berlari menuju ke area bebas dan terjadi tukar posisi. Tim penjaga menjadi tim pemukul dan tim pemukul menjadi tim penjaga ya, tukar posisi. Kemudian tim yang menjadi tim pemukul sekarang menentukan siapa pemukul pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jika terjadi pertukaran lagi untuk tim biru, misal tim biru berhasil melempar bola ke tim merah, maka tim biru melanjutkan tadi sudah memukul sampai mana, kemudian dilanjutkan lagi ya. Seperti itu untuk tata cara bermain kasti anak-anak. Nah, ada beberapa hal juga yang Pak Guru ingin sampaikan ya. Yang pertama ini mengenai lama permainan. Jadi permainan kasti ini bisa anak-anak sesuaikan ya, paling tidak 30 sampai 45 menit ya, disesuaikan dengan keadaan atau kondisi anak-anak di rumah atau di sekitar ya. Selanjutnya anak-anak adalah tim yang menang adalah tim yang paling banyak mengumpulkan nilai. Jadi setelah permainan selesai atau dianggap selesai, kemudian dihitung tim A tadi, tim merah atau tim biru masing-masing nilainya berapa. Kemudian dilihat mana yang paling besar nilainya, dialah pemenangnya. Begitu anak-anak. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana tadi videonya? Sangat menarik bukan? Jadi video tadi menjelaskan bahwa peraturan permainan atau teknik dasar permainan seperti itu dan cara mendapatkan poinnya. Ya, berikutnya adalah cara bermain kasti. Cara bermain kasti ada dua. Yang pertama, setelah menguasai beberapa teknik dasar permainan kasti dan memahami peraturan permainannya, selanjutnya adalah mempraktikkan bagaimana cara bermain kasti dengan benar. Dalam bermain kasti dibutuhkan kerjasama tim dan rasa tanggung jawab. Selain itu, yang paling penting adalah sikap untuk selalu menjaga sportivitas. Yang kedua, sebelum memulai bermain kasti, hendaknya ditentukan dulu 2 regu yang akan bermain. Tiap-tiap regu berjumlah 12 pemain. Bagi siswa yang belum mendapatkan giliran bermain, hendaknya melihat di sisi lapangan sambil mempelajari kejadian di lapangan. Oke, mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Semoga materi ini sangat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian di rumah. Tetap jaga kesehatan dan berolahraga selalu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk tugas bisa dilihat di classroom. Dan jangan lupa pesan Bapak yang pertama yaitu
absen atau presensi, silakan dibuka classroomnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.